underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang fenomenal. Kali ini MK memutuskan mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif selama 5 tahun setelah keluar penjara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kita juga kontroversial lah ya. Karena kalau sebetulnya seorang pemimpin itu kan yang dituntut itu adalah karakternya. Karakternya bagus atau tidak. Bagaimana orang ini dalam sejarah hidupnya itu berbuat baik atau berbuat yang jelek. Ya. Nah, biasanya memang kalau kita mau cari pemimpin itu seperti kalau kita mau cari pasangan kita hidup kan. Bagaimana dia kerjanya, ya bagaimana karakternya. Ya itu kan sama. Nah, sekarang kalau misalnya narapidana, apalagi korupsi. Korupsi itu kan termasuk extraordinary crime, ya, kejahatan yang luar biasa. Dia mementingkan diri sendiri, mengorbankan nasib dari rakyat. Ya, ini kok malah cuman diberi batasan 5 tahun, setelah itu boleh mencalonkan diri jadi pemimpin. Ya ini kan nggak karuan ya. Betul. Jadi sepertinya kan konsep bahwa seorang pemimpin tuh karakternya, sejarahnya tuh harus bersih. Kenapa kok tidak dilakukan? Malah oleh Mahkamah Konstitusi kita ini malah diizinkan. Nah, ini yang salah siapa? Yang salah rakyatnya, yang salah oknum Mahkamah Konstitusi tadi itu, apa yang salah? Kodrat. Ya, kodrat itu mesti mencari orang baik untuk jadi pemimpin. Ini kok sekarang koruptor boleh jadi pemimpin lagi, ini gimana? Nah, kalau koruptor itu kan, ya sekarang Indonesia kan masih belum menganut peraturan undang-undang kalau seorang koruptor itu harus dimiskinkan. Jadi dia nggak boleh punya harta, hartanya diambil semua, diberikan kepada pemerintah untuk dikembalikan pada rakyat. Jadi kalau seorang koruptor itu dia mencalonkan diri lagi, dia pasti punya duit. Masih punya duit. Lah nanti kalau dia udah jadi pemimpin, duit itu dicari lagi, korupsi lagi. Ya, karakter tuh udah nggak bisa. Jadi seperti orang masuk penjara karena kriminal, nyuri atau nyopet atau membunuh atau merampok. Itu ya kalau dia keluar mau cari pekerjaan ya susah. Orang mesti mikir, loh ini siapa? Kemarin perbuatannya apa? Ya kan pasti orang mikir. Tapi ini sekarang malah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa narapidana koruptor apalagi itu bisa masuk mencalonkan diri lagi untuk dipilih di dalam pilkada atau pemilu. Wah, ini kan ya gimana ya? Susah domong kan, seperti orang bisu kalau makan pare. Bisanya cuma ya nggak bisa ngomong dengan baik. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh pada masa lalu Om Bob, yang mereka sebenarnya juga masuk penjara, tapi tetap bisa memimpin negara? Seperti misalnya Bung Karno, begitu? Ya, ini perlu dibedakan. Orang masuk penjara itu ada 2 macam. Kalau dia itu masuk penjara itu sebagai tahanan atau masuk penjara karena politik, itu tidak apa-apa. Memang zaman dulu kolonial dan zaman-zaman yang belum demokratis itu, kalau ada orang yang tidak sepaham dengan pemerintah, itu kan ditahan, masukkan penjara. Betul. Bisa dicari alasan macam-macam supaya bisa masuk penjara. Ya, tapi itu kan karena perbedaan pendapat, bukan karakternya dia adalah maling atau kriminal yang lain. Jadi boleh saja. Jadi sebetulnya kalau tahanan politik itu tidak termasuk yang dilarang untuk ikut pemilu. Jadi perlu dibedakan, jangan terus hantem Kromo. Dulu Presiden Soekarno kita itu, Bung Karno itu aja masuk penjara dan dia bisa jadi presiden. Masa ini yang korupsi nggak boleh ngajukan dirinya untuk jadi calon pemimpin? Nah, ini salah kaprah. Ya, jadi kita kira memang di tempat kita ini banyak sekali yang
pejabat-pejabat atau oknum yang salah kaprah ya, sehingga peraturan-peraturan atau karakter-karakter yang seharusnya dijunjung tinggi malah jadi terbalik-balik seperti ini. Ya kita prihatin ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.